Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan preview dari pertandingan babak kualifikasi untuk ke Piala Dunia tahun 2026 Zona Asia Round 2 antara Irak versus Indonesia yang akan dimainkan besok malam. Rencana kick-off-nya mulai pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Jadi ideal banget ya teman-teman ya, timing dari kick-off untuk pertandingan ini. Karena tentu setelah kita menyelesaikan pekerjaan kita masing-masing, kita akan bisa menonton pertandingan ini yang kita sama-sama tahu adalah pertandingan yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Karena seperti juga halnya bagi Irak, Indonesia juga punya ambisi untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Jadi teman-teman, yang menarik jelang pertandingan ini adalah berita yang mulai viral bahwa tiket untuk pertandingan ini sebanyak 65.000 lembar telah terjual habis alias sold out. Dan juga ada banyak berita di media-media digital dan juga di beberapa akun media sosial yang biasa membahas tentang timnas Indonesia bahwa supporter dari tim tuan rumah sudah siap untuk meneror para pemain Indonesia. Nah, apakah berita-berita seperti ini akan membuat para pemain dari timnas Indonesia khawatir, apalagi takut? Kalau menurut saya sama sekali enggak. Kenapa mereka harus takut? Karena mereka lawan itu kan juga adalah manusia, bukan robot. Nggak perlu khawatir. Oke lah, memang akan bermain away. Dan kita tahu ya, bahwa timnas Indonesia kan jarang bermain away ya, apalagi di FIFA Matchday. Tapi ya kalau kita lihat sekarang dari materi pemain yang berada di skuad timnas Indonesia ini kan pemain-pemain yang ya secara logis tentu sekarang sudah punya mental yang kuat ya. Karena mereka sudah punya jam terbang. Ada banyak sekali pemain yang bermain di luar Indonesia kan. Nah artinya ya bagi para pemain nanti di pertandingan besok malam mereka harus betul-betul siap 100%. Bukan saja secara fisik tapi juga secara mental. Dan saya yakin para pemain ini sudah punya mental yang kuat. Jadi ya berita-berita semacam ini seperti saywar aja sih untuk mengagetkan atau juga untuk membuat para pemain dari timnas Indonesia ini khawatir. Tapi ya menurut saya nggak ada masalah. Kan ini kan bukan pemain-pemain yang baru saja gabung ke skuad timnas Indonesia ya. Apalagi penjaga gawang seperti Hernando Ari ya. Kita tahu kan dia penjaga gawang yang sudah punya jam terbang tinggi. Kemudian di pertahanan sekarang kita punya Jordi Amat, kita punya Elkan Baggett, kita punya Sandy Walsh, kita punya Rizky Ridho. Kemudian kalau Coach Sintayong pakai formasi mengandalkan wingback, kita punya Shane Patinama, kita punya Pratama Arhan, di kanan kita punya Asnawi Mangkualam, Egy juga bisa bermain di sana, atau Sandy Walsh juga bisa bermain di sana. Di tengah kita punya Mark Klok, punya Rahmat Irianto, punya Ricky Kambuaya. Ya sangat disayangkan ya Ivar Jenner dan juga Marcelino tidak bisa bermain di pertandingan ini ya, karena mereka adalah dua kreator serangan ya bagi timnas Indonesia di lini tengah. Teman-teman tentu akan terasa nanti kehilangan dari dua pemain ini, karena dua pemain ini bisa melakukan terobosan dan juga punya intelijensi yang sangat tinggi untuk bisa membagi bola. Tapi yang saya senang kali ini teman-teman bahwa Indonesia punya stok striker yang cukup banyak loh. Kalau saya nggak salah nih ada 5 loh. Sedangkan di kubunya Irak nih pelatih mereka nih Jesus Casas, kalau nggak salah itu namanya. Nah Jesus Casas ini adalah mantan asisten dari pelatih timnas Spanyol ya. Kalau nggak salah tuh di Euro ya. Kalau nggak salah tuh di Euro pada saat itu kan. Pelatihnya Luis Enrique. Nah asisten ini si Jesus Casas ini nih. Jadi ya memang kalau kita melihat permainan dari Irak, memang mereka mengandalkan ball possession. Dan materi pemain mereka juga bagus. Perlu kita akuin bagus. Karena mereka punya cukup banyak pemain yang bermain juga di luar Irak. Ada juga pemain yang sebelumnya pernah membela timnas Jerman U19. Tapi sekarang memilih untuk membela timnas Irak senior. Ada juga pemain keturunan di skuad mereka ya, sama seperti di skuad Indonesia. Tapi untuk pertandingan kali ini yang saya mengikuti perkembangan beritanya bahwa salah satu pemain yang bermain di Manchester United nih dari timnas Irak, Zidan Iqbal, tidak akan bermain karena dikabarkan cedera, dan ada juga beberapa pemain yang akan absen. Jadi ya sebetulnya
Irak juga sama seperti Indonesia, gak full tim nih untuk pertandingan ini. Tapi ya tentu di first match ini mereka akan mendapatkan semacam keuntungan ya, bermain di kandang sendiri. Dan kita tahu mereka punya track record yang bagus ketika bermain di kandang sendiri. Nah memang timnas Indonesia sudah lama tidak bermain away kan, karena kan lebih sering bermain di home ya untuk pertandingan-pertandingan FIFA Matchday. Nah artinya untuk match ini di menit-menit awal ya jangan sampai para pemain melakukan kesalahan. Ini feeling saya nih teman-teman, pertandingan akan berjalan ketat ya, karena sekarang kan kita juga punya pemain-pemain yang punya skill di atas rata-rata ya. Jadi saya yakin nih pertandingan akan berjalan ketat, dan saya yakin juga bahwa para pemain Irak dan juga pelatih dari Irak tidak underestimate Indonesia. Tapi sebaliknya Coach Sintayong juga seperti yang mengikuti perkembangan beritanya, dia juga sudah prepare dengan taktik. Ya, nah ini kita belum tahu nih taktiknya apa nih, tapi kalau feeling saya teman-teman, ini kan feeling saya, mungkin juga saya salah. Tapi feeling saya taktiknya akan bermain dengan low block. Nah gak masalah, low block itu artinya bertahan, tapi counter. Nah para pemain Indonesia ini kan punya kecepatan ya, apalagi kalau nanti bisa bermain rapi dari sayap ya. Dan feeling saya mungkin juga nih Coach Sintayong pakai formasi 3-4-3. Jadi agar balance nih, nanti bertahan juga jumlah pemainnya lebih banyak ya, dan bisa juga nanti memainkan Ricky Kambuaya dan Mark Klok dari awal. Jadi kemungkinan nih Indonesia akan bermain bertahan, ini kan feeling saya ya. Tapi counternya harus cepat. Nah, pemain-pemain seperti Rafael Struijk, kemudian Dimas Derajat, dan juga Ramadan Sananta ini sangat ideal untuk merancang counter. Jika mereka dimainkan secara bersamaan di depan ya. Kan Struijk juga bisa bermain di sayap ya. Kemudian, nah ini Ramadan juga kalau nggak salah bisa bermain di sayap. Kalau nggak salah di PSM itu dia biasa bermain di sayap juga ya, tapi penyerang sayap. Maksudnya bukan bermain di posisi wing. Bukan bermain sebagai winger, tapi sebagai penyerang sayap ya, inverted winger. Nah bisa juga nanti dia bermain di wing, namun kan Coach Sintayong pernah mengatakan bahwa dari segi fisik dan stamina Ramadan Sananta ini belum fit untuk bermain 90 menit. Artinya belum kuat lah. Apalagi di level Asia sekarang kan. Jadi ya nanti kita tunggu siapa yang akan dipilih oleh Coach Sintayong. Tapi di tengah ini yang sangat penting. Karena saya yakin ball possession dari Irak ini akan lebih banyak mereka pertahankan itu di lini tengah. Gak mungkin mereka bermain di ruang pertahanan mereka sendiri. Mereka akan keluar menyerang nih. Mereka ingin cepat mencetak gol. Nah artinya 20 menit awal dari jalannya pertandingan ini sangat krusial bagi Indonesia. Jangan sampai kebobolan. Ini kuncinya bagi Indonesia, jangan sampai kebobolan. Bukan berarti nanti gak bisa comeback, enggak, tapi jangan sampai kebobolan. Ya, buatlah para pemain dari Irak frustasi, karena mereka juga gak mungkin bertahan. Mereka akan coba untuk press terus. Nah artinya counter pressing dari para pemain Indonesia harus bagus. Kalau mau main low block juga, jangan sampai para pemain yang bermain di tengah itu terlalu dekat ke lini pertahanan. Nanti yang ada justru para pemain akan berkumpul di satu titik, tapi tidak bisa mengantisipasi pergerakan tanpa bola dari para pemain Irak. Nah artinya para pemain Indonesia itu yang mereka harus lakukan bukan berkumpul di satu titik, tapi mereka harus spread out. Jadi mereka harus menutup ruang. Jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Irak. Nah Jesus Casas ini teman-teman dikenal mengandalkan progressive passing dengan progressive overload. Jadi artinya begini, dia akan meminta para pemain Irak lebih banyak terlibat dalam proses serangan. Artinya nanti akan ada situasi ketika Irak dapat bola dan para pemain Indonesia kehilangan bola, ketika mereka coba untuk membangun serangan, mereka akan membangun counter yang cepat. Nah ini yang harus diwaspadai oleh para pemain Indonesia. Dan feeling saya ini kalau Coach Sintayong kalau ya memakai formasi mengandalkan skema 3 center back, ini kemungkinan Jordi Amat, Elkan Baggett, dan juga Sandy Walsh nih di pertahanan. Ini pemain-pemain yang kuat ya. Dan di wingback kalau pakai 3-4-3 ini kan asumsi saya ya. Di kanan bisa Asnawi, di kiri bisa Shein Patinama, di tengah kalau feeling saya Mark Klok dan juga Ricky Kambuaya atau juga Witan. Kalau mau nambah kreativitas, Witan juga bisa bermain di tengah. Di depan sepertinya Sadil bisa bermain. Kemudian ada Rafael Struijk dan juga Ramadan Sananta atau juga Dimas Derajat. Nah, saya memang melihat bahwa para pemain Indonesia untuk pertandingan ini cukup rileks juga sih. Artinya ya, walaupun mereka tentu juga mendengar ya berita bahwa stadion akan full house dan berita-berita lainnya bahwa supporter dari tim tuan rumah ini siap meneror para pemain Indonesia, tapi feeling saya mereka nih dalam mood yang bagus ya. Apalagi kan kalau kita melihat tuh cuplikan wawancara ya, ketika Mark Klok diwawancara dia tampak tenang. Bukan artinya dia sombong, enggak, tapi dia tampak tenang. Artinya dia juga ingin memberikan sinyal bahwa para pemain Indonesia sudah dalam kondisi siap tempur. Jadi seharusnya nothing to worry bagi para pemain Indonesia, dan tinggal kita tunggu nanti taktik permainannya dari Coach Sintayong seperti apa. Nah tentu teman-teman penasaran nih, gimana Bung prediksinya? Nah kalau prediksi dari saya, persentase untuk pertandingan ini 50-50. Bukan artinya saya main safe, enggak. Tapi karena ini juga pertandingan pertama bagi Irak, sama seperti
Indonesia, dan mereka juga akan ekstra hati-hati karena Indonesia punya kecepatan juga dalam merancang sebuah transisi positif yang cepat. Jadi teman-teman, kita mendukung timnas Indonesia dan kita harapkan timnas Indonesia bisa mendapatkan minimal 1 poin dari pertandingan ini. Kalau feeling saya teman-teman, target dari Indonesia dalam 2 pertandingan awal di babak kualifikasi untuk ke Piala Dunia tahun 2026 adalah agar bisa mendapatkan 4 poin dari 2 pertandingan awal. Jadi jika lawan Irak bisa mendapatkan hasil draw, kemudian lawan Filipina bisa menang, tentu kita membuka peluang yang besar agar bisa lolos ke Piala Dunia. Let's go Indonesia, kita support terus teman-teman para pemain dari timnas Indonesia, dan kita harapkan timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil akhir yang positif di pertandingan besok malam. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.